Pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang berbahagia ini Allah berikan kita nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu biar lihat dulu kondisikan saya. Oke, ini dirapikannya, dirapikan. Ini dirapatkan dulu ke depan. Oke, dirapatkan sedikit. Oke ya, ya sedikit lagi mas. Terus ya. Nah, itu medannya apa kita ya? Ya. Siapa yang kita tenang? Kemana dia? Ya, kita doakan kepada Allah semoga kawan kita itu besok dan seterusnya sehat dan supaya bisa belajar seperti biasanya. Kita masuk anak-anak sekalian, kita berdoa dulu. Kita kelas kembali, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan shalihan Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Buya tanya dulu kita pelajaran kita yang lewat ya. Nah, ya. Pertanyaan yang pertama, berapa tahunkah Abu Bakar memimpin Islam? Oke, ya. Abu Bakar memimpin Islam selama 2 tahun. Ya, bagus ya. Islam dipimpin oleh Abu Bakar kurang lebih selama 2 tahun. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa tahun Umar memimpin? Oke, ya. Berapa lama? Iya, bagus ya. Oke, Umar memimpin berapa tahun tadi? Selama 10 tahun. Begitulah seterusnya ya. Jadi alhamdulillah masih kita ingat pelajaran kita yang lewat. Oke ya. Jadi untuk materi kita pada hari yang berbahagia ini adalah prestasi Khulafaur Rasyidin ya. Apa judulnya? Prestasi Khulafaur Rasyidin. Bagus. Jadi tentu Bang, tujuan kita mempelajari ini sangat luar biasa ya. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena ketika nanti kita mempelajari prestasi mereka ini, kita tahu apa prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar, apa yang prestasi yang dicapai oleh Umar, apa prestasi yang dicapai oleh Utsman, dan begitu juga apa prestasi yang dicapai oleh Ali. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti ya. Makanya harapan Buya nanti ketika kita masuk ke materi, betul-betul dalam kita perhatikan. Ya, betul-betul kita perhatikan supaya kita tahu alangkah besarnya prestasi, alangkah besarnya peranan para ulama Rasyidin sehingga Islam itu sampai ke kita. Ya, itu dia. Kemudian ya, tentunya nanti setelah kita memasuki materi ini, Buya akan sarankan kepada kita terkait dengan ya, karena kita kan bentuk kelompok nanti dalam penyelesaian permasalahan ini. Jadi begitu nanti Buya tunjuk kelompoknya, ada beberapa hal yang ingin Buya berikan sama kita. Ya, apa itu Buya? Pertanyaan Buya cuma satu dan akan kita diskusikan bersama. Dan setelah itu nanti akan kita presentasikan masing-masing kelompok ke depan hasil diskusi dengan kawan-kawannya ya. Jadi setelah nanti Buya jelaskan terkait dengan secara ringkas prestasi Abu Bakar, prestasi Umar, prestasi Utsman, dan prestasi Ali, alangkah bagusnya nanti anak-anak Buya sekalian mendiskusikan secara detail apa-apa saja prestasi Abu Bakar, apa-apa saja prestasi Umar, apa-apa saja prestasi Utsman, dan begitu juga dengan Ali. Nah ya, jadi di antara prestasi ya, prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar tentunya yang pertama adalah memerangi orang yang murtad. Kawan anak yang murtad apa? Siapa tahu murtad? Angkat tangan, oke. Apa itu murtad, Mak? Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Iya, mantap. Orang yang murtad adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Disebutlah dia dengan murtad.
sekali orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Kenapa mereka keluar? Karena ternyata mereka berimannya kepada Allah, takut kepada Nabi. Begitu Nabi kita wafat, mereka kembali ke agama yang dulu. Makanya jelas apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Apa kata beliau ya? Kata beliau ketika Abu Bakar melihat jasad Rasulullah telah wafat, apa katanya? Setelah dia memuji Allah dan berserah kepada Rasulnya, Abu Bakar mengatakan kalimat yang sangat luar biasa sekali. Apa kata-katanya dia? Man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Artinya apa ya? Siapa-siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Dan siapa-siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah wafat. Barulah dibacakan oleh Abu Bakar satu ayat dari ayat Al-Quran, wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan materi kita ini, ya kita buat contoh apa dulu ya? Kita bentuk dulu kelompok ya. Sekarang dengan hitungan 3 ya, mulai dari 3, 2, 1, biar langsung kita bentuk kelompok ya. 3, 2, 1. Oke anak-anak sekalian bentuk kelompok. Kelompok 1 bentuk ya. Bentuk biasa. Oke kelompok 2 kita bentuk kelompok 5. Ya, oke. Jangan lupa tugasnya tadi ya. Tugasnya membuat prestasi ungkapan Rasul. Kalian diskusikan prestasi apa saja yang diraih oleh Bapak. Ambil selembar kertas itu bukunya ya. Ya anak-anakku sekalian, kelompoknya sudah terbentuk ya dengan rapi. Tugasnya berikutnya adalah menyaksikan tayangan video di depannya. Semuanya anak-anakku melihat tayangan video ke depan. Ya. Jangan cepat, biar paham. Jangan ke depan bang ya, jangan ke depan apa prestasinya.
Anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan tayangan video di atas barusan tadi, ya, langkah bagusnya kita mencatat ya apa-apa saja yang dicapai oleh para ulama Rasyidin. Ya. Jadi dia kasih waktu sekitar 20 menit untuk mencatat ke dalam kertas apa-apa saja prestasi yang dicapai oleh ulama Rasyidin. Setelah itu mendiskusikan ataupun mempresentasikan ya setelah kalian catat nanti anak kalian presentasikan ke depan hasil daripada diskusi yang baru kita yang baru kita saksikan tadi ya. Jadi itu saja tugas yang ingin disampaikan kepada kita. Sekarang ambil kertasnya dan tuliskan prestasi-prestasi apa saja yang kamu dapatkan dari tayangan video yang baru kita saksikan tadi. Ya. Ya, barangkali itu saja tugasnya. Sekarang dicatat Bang ya. Dia kasih waktu berapa menit tadi? 20 menit. Iya, sekarang silakan dicatat Bang. Silakan. Ambil kertasnya, tulis. Setelah itu presentasikan. Di dalam satu lembar saja, tidak usah rame-rame. Satu lagi saja. Ya. Kalian tulis catat. Satu lembar itu tidak ada. Oke. Ya. Ya. Kelompok satu juga Bang ya, jangan ada yang tidak belajar yang semangat. Jangan harus belajar bingung tapi di selembar kertas menjadi. Pokoknya catatlah prestasi apa saja kamu catat lagi ya. Sambil kalian harus tahu semua ya. Oh, ini yang ulama Rasyidin yang kedua prestasinya dari ini harus tahu semua. Jangan cuma ketuanya saja. Kamu pun demikian ya. Kelompok 2 pun sama, kelompok 3 pun sama, 4 pun sama. Ini pun harus tahu. Yang 5 pun. Ya, harus semangat belajarnya Mas. Harus tahu kita apa prestasi yang dicapai oleh Ali.
Apa saja tadi? Yaitu yang kalian akan tuangkan ke dalam kertas, setelah itu presentasikan di depan. Anak-anakku sekalian, ya, semangat. Oke. Nah, jadi waktu yang sudah Buya berikan tadi sekitar 20 menit sudah berlalu. Nah, sekarang kita masuk ke setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah diberikan oleh Buya ya. Untuk hari ini Buya mulai dari kelompok 1 ya. Kepada kelompok 1 dipersilakan Mam untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, silakan Mam. Oke, 3 orang kalian boleh ya, 3 orang. Didampingi kawannya. Geser sama kawannya. Ya, ingat ya yang lain kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 didengarkan ya hasil diskusi yang telah diberikan oleh kawan-kawan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tugas yang diberikan kepada kami tentang prestasi khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya pertama yaitu memerangi orang murtad dan Nabi dan orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Dan yang kedua, masa Abu Bakarlah Al-Quran dibukukan. Dan yang ketiga, perluasan wilayah. Berikan jawab dulu. Silakan Mam ya, silakan dulu. Terima kasih telah membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 dipersilakan Mam. Kelompok 2 dipersilakan temani kawannya untuk memberikan motivasi juga kepada yang lain-lain. Oke, silakan. Kita dengarkan ya kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya itu mendengarkan supaya sama tahu. Ya, silakan Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 untuk menyampaikan prestasi Khalifah kedua Umar bin Khattab. Iya. Di antaranya perluasan wilayah. Ya. Kedua, mengatur administrasi dan keuangan negara. Yang ketiga, menetapkan kalender hijrah. Iya, bagus. Ya, silakan. Membacakan hasil presentasi simak. Bisa sama siapa? Kawan-kawannya itu. Berikan semangat dan apa? Ya. Besok ganti jadinya ya. Oke, dengarkan. Kelompok 1 dua dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok T akan mempresentasikan mendiskusikan Iya. prestasi Khalifah Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Di antaranya ialah 1. Membentuk masjid Al-Quran. Iya. Dan yang kedua, merenovasi Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, membentuk angkatan laut. Dan yang keempat, perluasan wilayah. Iya, bagus. Bahasa kusuk. Oke, silakan kelompok yang terakhir. Ini kelompok yang terakhir dipersilakan. Oke, M. Dimas. Kawan-kawan Dimas. Ya. Ini luar biasa ini ya. Semuanya luar biasa. Dan ini juga luar biasa. Biasa-biasa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditugaskan kepada kami, yaitu prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti beberapa pejabat. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan ilmu bahasa dan bidang bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mempresentasikan diskusinya ataupun hasil diskusinya di depan kita, oke ya. Jadi, alhamdulillah ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan 4
masing-masing tadi sudah kita dengarkan hasil diskusi yang telah beliau berikan tadi ya. Alhamdulillah, bagus, terima kasih. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan hasil dari presentasi oleh kelompok masing-masing dan alhamdulillah ya betul ya. Di antara prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar seperti yang dibacakan oleh kelompok satu tadi, pertama memerangi orang yang murtad. Alhamdulillah betul. Yang itulah prestasi. Karena di zaman khalifah pertama itu banyak sekali yang murtad, sehingga kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu dia memerangi mereka yang murtad. Tetapi dengan arahan Abu Bakar mengatakan kepada tentara Islam, sebelum kalian memerangi mereka, terlebih dulu kalian arahkan dulu mereka, beri dulu nasihat mereka. Mana tahu masih ada yang kembali ke agama Islam. Kalau mereka tidak mau baru lagi perangi. Itu pesan Khalifah Abu Bakar kepada tentara Islam. Kemudian nabi palsu ia jelas. Di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq muncul kembali nabi palsu. Sebenarnya nabi palsu di zaman Rasul itu sudah muncul. Cuman kalau masih Rasulullah hidup waktu itu, nabi palsu ini langsung diberantas nabi. Tapi begitu nabi kita wafat muncul kembali. Sehingga kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar adalah dengan tegas memerangi mereka-mereka, yaitu orang yang mengaku sebagai nabi palsu, seperti yang bernama siapa nama? Iya betul, Musailamah Al-Kazzab, salah satu di antara orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dan itu berhasil dibunuh oleh tentara Islam di Yamamah. Kemudian apa lagi dia membukukan Al-Quran? Ini prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah berkat prestasi ini Quran ada bersama kita. Coba kita bayangkan dulu nanti sekalian. Quran itu tidak dibukukan. Enggak mungkin kita berjumpa dengan kitab suci Al-Quran ini. Kalau tidak dibukukan dah. Kenapa ya? Karena ini adalah usulan khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat banyak sekali tentara Islam yang meninggal di Yamamah. Tentunya para penghafal Al-Quran. Maka Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifah, alangkah bagusnya Quran itu dibukukan. Kenapa? Karena mengingat banyak sekali penghafal Al-Quran sudah mati syahid. Pertama sekali dilarang, dicekal atau tidak dibolehkan oleh Abu Bakar. Kenapa? Apa kata Abu Bakar? Apakah kau memerintahkan saya melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul? Tapi begitu didesak oleh Umar, dan akhirnya Abu Bakar pun melihat. Apa yang dilihat oleh Abu Bakar? Yang dilihatnya adalah kesungguhan Khalifah Umar ibn Khattab terkait dengan pembukuan Al-Quran. Karena memang masalahnya memang udah memang wajib dibukukan Al-Quran. Makanya di zaman pemerintahan Abu Bakar, alhamdulillah Al-Quran yang dulunya dia mungkin di selembar di batu, di pecahan kain, di tulang belulang, di kulit-kulit yang sudah dibersihkan, tapi tersusun rapi, dan alhamdulillah sekarang Quran tidak seperti itu lagi. Quran sekarang sudah sama-sama kita saksikan berbagai macam jenis bentuk, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Ini adalah prestasi khalifah kedua itu Abu Bakar. Kemudian setelah itu juga Abu Bakar memperluas wilayah. Sampai-sampai umat Islam bukan hanya di kota Makkah dan Madinah saja, tapi sudah sampai ke negeri Syam, sudah sampai ke negeri Yaman. Berikutnya tadi adalah prestasi Umar bin Khattab. Seperti yang dibacakan oleh kelompok dua, bagus ya. Kelompok dua luar biasa. Apa kata mereka tadi? Pertama, prestasi Umar bin Khattab adalah perluasan wilayah. Tentunya ini adalah sambungan dari prestasi yang dibuat oleh Abu Bakar. Makanya mereka menuntun dia. Abu Bakar memperluas wilayah, Umar juga melanjut. Dilanjutnya wilayah yang dicapai oleh Abu Bakar pada saat itu sampai ke negeri Syam, tapi begitu meninggal Abu Bakar dilanjut oleh Umar, bukan lagi ke negeri Syam, sampai ke Afrika. Luar biasa, sudah sampai ke Afrika Islam di zaman Khalifah Umar. Setelah itu mengatur administrasi negara. Di zaman Umar sudah mulai ditata Islam semakin bagus. Sudah ada honor tentara. Dulunya di zaman Abu Bakar tidak ada honor tentara.
Dulunya di zaman Rasulullah, apalagi tidak ada honor. Jadi honornya apa ya kalau zaman Rasul dan Abu Bakar? Honornya memang harta ghanimah. Kalau mereka menang, mereka akan dapat rampasan perang, itulah sebagai upah. Tapi di zaman Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, bukan itu saja, sudah dianggap diberikanlah honor. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menetapkan kalender Hijriah. Berarti ya, sekarang kita berada pada tahun 1443 Hijriah ya. Siapakah Buya yang sangat berperan penting di sini? Tentunya adalah Khalifah Umar. Kenapa Umar itu yang membentuk kalender Hijriah? Sebenarnya sangat jeli sekali. Tujuan Umar membentuk kalender Hijriah adalah supaya membedakan kalender Islam dengan kalender Masehi, dan supaya kita bisa menghitung mulai dari bulan Muharram sampai ke bulan Dzulhijjah. Dan inilah kalender kita, ya. Berikutnya tadi terkait dengan prestasi Utsman bin Affan. Tahniah juga, selamat juga kepada kelompok 3, bagus ya. Di antara prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan, betul sekali, yaitu membentuk mushaf Al-Quran. Artinya apa? Direhab kembali, diperbaiki kembali. Kenapa boleh diperbaiki? Ini melatar belakangnya adalah dikarenakan wilayah Islam sudah semakin luas. Islam sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke daerah-daerah terpencil, sudah sampai ke daerah yang paling jauh dari kota Madinah pada saat itu, sehingga ada berpengaruh kepada bacaan-bacaan Al-Quran. Dan pada akhirnya dibuat oleh Utsman bin Affan kebijakan, ditarik semua Quran itu dan dibuatlah satu mushaf yang kita sebut sekarang dengan mushaf Rasan Utsmani atau Quran yang berbentuk mushaf Utsmani. Ya, berikutnya renovasi masjid. Ya, di zaman Utsman bin Affan masjid Nabi yang dulunya kecil, kenapa direnovasi? Tentunya kita juga tahu juga ya. Apa gunanya direnovasi? Karena Islam tadi sudah semakin banyak, Islam semakin luas, sehingga ada orang-orang yang berkunjung ke kota Madinah, ingin menziarahi kuburan Nabi, ingin sholat di masjid Nabi. Kalaulah masjid yang dulu tidak direnovasi, tidak diperbaiki, tidak diperluas, maka masjid itu mungkin tidak bisa menampung jamaah. Makanya ini juga dianggap oleh Utsman sesuatu yang penting, maka dibentuklah renovasi masjid Nabi. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya ini terobosan baru, ya ini luar biasa. Terobosan baru apa ya? Di zaman Utsman bin Affan memang ada namanya armada laut. Kalau istilah kita sekarang TNI AU ya. TNI AL juga tahu ya, TNI AL. Apa TNI AL? Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Laut. Luar biasa, Indonesia mempunyai tentara nasional Angkatan Laut. Ternyata siapakah pelopor pertama yang membentuk tentara Angkatan Laut? Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah ada di zaman beliau, sudah ada tentara laut. Kenapa sudah ada di zaman Utsman tentara laut? Ini menunjukkan kepada kita Islam bukan lagi satu daratan dengan kota Madinah, melainkan Islam sudah keluar dari benua Asia, sudah sampai ke berbagai daerah-daerah, sampai ke benua Eropa, bahkan sudah sampai ke Asia. Dulunya negara kita ini dipanggil dengan Nusantara, mungkin sudah sampai ke negara kita. Dikarenakan mau berperang, maka dibentuklah namanya tentara laut. Begitu seterusnya dengan Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib, yang paling menonjol sekali terobosannya, prestasinya adalah memajukan bidang ilmu bahasa, yang tentunya mungkin belum lagi disentuh oleh Abu Bakar, belum lagi disentuh oleh Umar, belum lagi disentuh oleh Utsman, dikarenakan mungkin sibuk dengan berbagai hal yang lain. Tetapi di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dia menganggap ini juga penting, yaitu membentuk memajukan bidang ilmu bahasa, terutama ilmu nahwu. Ya, jadi barangkali inilah pelajaran kita sekalian. Sudah jelas bagi kita apakah prestasi yang dicapai mereka berempat, dan tentunya alhamdulillah berkat perjuangan dan prestasi yang mereka raih pada saat itu, itulah sampai ke kita. Dan tentunya ini adalah merupakan pengorbanan dan perjuangan mereka
yang insya Allah juga kita rasakan. Berkat perjuangan mereka, kita merasakan kalender Hijriah sekarang. Berkat perjuangan mereka, kita merasakan bisa membaca Al-Quran sampai hari ini. Kalaulah tidak mereka bukukan Al-Quran di rumah, kayaknya Al-Quran itu tidak akan bisa bersama dengan kita. Jadi barangkali bisa dalam pelajaran kita pada hari ini pagi ini. Jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi sudah kita jelaskan tadi. Jadi biar berikan dulu ya tugas sama kita tentunya sebelum kita tutup pembelajaran kita ini. Tugasnya apa ya? Tugasnya mencari prestasi mereka berempat selain yang baru dia sebutkan tadi. Kenapa Bapak ya? Ada lagi Pak? Banyak. Bukan ini saja sebenarnya prestasi mereka banyak. Ya, itulah yang akan dia berikan sama kita di kelas. Tentunya akan kalian catat dia di kolom dan nantinya akan dibacakan. Pekan depan dibacakan di depan kelas kita, yaitu dipresentasikan kembali. Jadi tambahan untuk mencapai tentunya apa-apa saja prestasi, bukan ini saja. Jadi jangan kita pikir ini saja prestasinya ya. Jadi tentunya inilah tugas ya. Sudah paham anakku sekalian tugasnya? Sudah paham tugasnya? Ya. Mencari selain yang baru kita pelajari hari ini prestasi Ali, prestasi Umar, prestasi Utsman, prestasi Abu Bakar. Ya, jadi cari karena sekarang kan sudah canggih, bisa kita searching, kita cari di Google, cari di internet, atau cari di buku-buku yang lain yang ada kaitannya dengan prestasi ulama Allah sendiri. Jadi barangkali misalnya dulu, mungkin kepada ketua kelas silakan Mam pimpin doa dulu ya. Doa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Bihamdika. Bihamdika. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada anak sekalian. Alhamdulillah pelajaran kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pekan depan seperti yang kita tadi bisa kita cari di pondok masing-masing. Ya, barangkali itu saja. Buya tutup pelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.